Baik, kali ini saya akan menjelaskan program yang saya telah buat, yaitu program untuk klasifikasi karakter tulis tangan dari data MNIST, lalu menggunakan HOG Feature Extraction atau Histogram of Oriented Gradient Feature Extraction, dan support vector machine classifier. Oke, lalu di sini saya menggunakan library NP, NumPy, Pandas, kan? Lalu Matplotlib untuk awalnya. Lalu di bawah adalah untuk ini saya mengupload ya, meload image, mengambil image dataset dari MNIST. Jadi dataset MNIST itu berupa CSV, jadi saya menggunakan Pandas untuk mengambil data CSV. Saya buat sebagai train image 0, test image 0. Lalu saya bagikan eh, antara image dan label, ya. Jadi untuk image saya ambil dari kolom index 1, lalu saya reshape menjadi array 28 kali 28 ukurannya, ya. Lalu tipenya itu float 32. Lalu untuk kolom index 0 itu saya buatkan sebagai kolom label. Saya buatkan juga untuk test image dan test labelnya. Lalu berikut ini adalah saya mengambil jumlah dataset, ya. Jumlah dataset untuk train saya mengambil 1000. Lalu untuk dataset test juga saya ambil 1000. Oke, lalu untuk histogram of oriented gradient feature extraction-nya diambil dari library scikit image feature, lalu import HOG. Lalu saya buatkan array untuk mengumpulkan hasil-hasil fiturnya. Fiturnya itu dalam HOG, baru image-nya itu diambil dari train image, lalu di reshape. Orientation 9, pixel per cell 88, cell per block 22, visualize true, lalu block norm L2. Lalu saya arraykan. Untuk test juga, test image-nya juga saya arraykan. Lalu untuk pre-processing saya ambil dua, ada standard scaler dan label binarizer. Untuk standard scalernya saya untuk normalisasi data yang HOG. Lalu untuk label binarizer-nya untuk mengubah bentuk label, ya, dari label menjadi bentuk binary. Oke. Oke, run, selesai. Kemudian saya buatkan klasifikasi dataset menggunakan SVM dengan variabel CRF. Lalu untuk kalkulasi perhitungan leave one out cross valuation, saya menggunakan scikit-learn model selection menggunakan leave one out, cross valuation score, dan cross valuation predict. Lalu ada scikit-learn matrix, itu confusion matrix, accuracy score, precision score, recall score, dan F1 score. Lalu saya buatkan variabel leave one out-nya berupa CV, lalu predict mengambil hasil prediksi label menggunakan cross value predict dengan argumen CLF. Lalu test feature scale itu yang sudah di scale kan, itu hasil fitur
hasil fitur dari ekstraksi fitur, lalu test label atau test label originalnya, lalu CV itu untuk leave one out-nya. Lalu berikut adalah untuk perhitungan confusion matrix, accuracy score, precision score, dan recall score sama F1 score. Confusion matrix mengambil argumen test label dan predict label. Jadi membandingkan hasil test label dan predict label. Accuracy score juga membandingkan test label sama predict label. Precision test label dan predict label, average none untuk menampilkan hasil presisi tiap label. Lalu recall juga ambil test label, predict label, lalu average none. F1 score juga mengambil test label, predict label, dan average none. Kita runkan. Selagi masih di sini ada run. Lalu di bawah di sini adalah sintaks untuk menampilkan hasil leave one out-nya ya. Terus valuation-nya ada confusion matrix untuk menampilkan confusion matrix. Baru ini ada accuracy, precision, recall, sama F1 score. Pas saat kita run, dia akan menunggu hasil dari prediksi di atas di sini, CV-nya ini. Lalu akan ditampilkan berupa nilai. Nah, berikut sudah selesai. Nah, bisa dilihat confusion matrix itu akan berupa matrix. Jumlah isinya itu berapa kali berapa itu tergantung dengan label. Di sini label yang saya gunakan itu ada 47 label ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 6 kali 8, 48 kurang 1, 47. Jadi ukuran matriksnya adalah 47 kali 47 dengan tingkat akurasi 0,645. Presisi tiap label dapat dilihat di sini urutannya adalah dari label 0, label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, label 6, dan seterusnya. Recall juga sama. Label 1, label 0, label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, dan seterusnya. F1 score juga sama. Jadi itu untuk hasil leave one out-nya, cross validation-nya. Lalu berikut adalah untuk menampilkan matrix ya. Kan di sini kan baru matrix baru sebagian matrix yang ditampilkan. Jadi berikut adalah matrix ya, matrix dari plot confusion matrixnya dari seluruh label yang saya pakai dari 0 sampai 47. Nah, jadi di sini dia kalau 000 berarti tingkat akurasinya agak lumayan. Ada beberapa di sini ada 3, 1, 6 ya. Jadi, tidak begitu akurat, masih ada error ya. Lalu di bawah saya buatkan sintaks kode program untuk menampilkan perbandingan ya. Perbandingan original image dengan fiturnya. Nih, jadi bisa dilihat yang di atas itu original image-nya, original image dari dataset. Lalu yang di bawah itu hasil dari ekstraksi fitur HOG dari image yang di atas. Ya. Jadi ya sekian dari program yang telah saya buat untuk klasifikasi karakter tulis tangan. Sekian dan terima kasih.